Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femilia Nurlilawati dengan NIM 241220099 semester 6 kelas B Malam prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS e-bisnis. Oke, soal yang pertama yaitu soal wajib. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara pendekatan preskriptif dan emergen dalam strategi e-bisnis. Berikan satu contoh penerapannya dalam perusahaan digital di Indonesia dan analisis dampaknya terhadap daya saing digital perusahaan tersebut. Oke, jawabannya yang pertama, preskriptif adalah strategi dirancang sejak awal, berbasis analisis dan perencanaan, cocok untuk kondisi stabil. Sedangkan emergen adalah strategi berkembang seiring waktu, responsif terhadap perubahan pasar, lebih fleksibel. Contohnya Tokopedia, awalnya preskriptif sebagai marketplace, lalu beralih ke emergen dengan menambah layanan vintage seperti paylater dan toko cash. Dampaknya, strategi emergen membuat Tokopedia lebih adaptif dan kompetitif, memperkuat daya saing digital di tengah persaingan pasar. Oke, soal yang kedua, sebuah perusahaan retail online ingin meningkatkan efisiensi pengiriman produk ke konsumen. Yang A, identifikasi proses supply chain management yang dapat ditingkatkan dengan teknologi. B, sebutkan 2 teknologi digital yang dapat digunakan dan bagaimana manfaatnya. Yang C, apa risiko digital yang perlu diantisipasi? Oke, jawabannya yang A, proses SCM yang dapat ditingkatkan yaitu manajemen inventaris. Yang kedua, proses pemenuhan pesanan atau order fulfillment. Yang ketiga, distribusi atau logistik last mile delivery. Yang B, 2 teknologi digital dan manfaatnya. Untuk Internet of Things atau LOT digunakan untuk pelacakan real-time pengiriman dan monitoring kondisi produk, misalnya suhu pada produk makanan atau obat. Manfaatnya meningkatkan transparansi dan mengurangi kesalahan dalam pengiriman. Yang kedua, artificial intelligence atau AI untuk memprediksi permintaan dan mengoptimalkan rute pengiriman. Manfaatnya mengurangi biaya logistik dan mempercepat waktu pengiriman. Yang C, resiko digital yang perlu diantisipasi. Pertama, kebocoran data pelanggan akibat sistem digital yang tidak aman. Yang kedua, kegagalan sistem yang bisa menghambat operasional seperti gangguan pada server atau sistem pelacakan. Soal yang ketiga, sebuah institusi pendidikan ingin menggunakan e-procurement untuk belanja operasional bulanan. Yang A, tentukan jenis e-procurement yang sesuai. Yang B, buat langkah awal implementasi. Yang C, jelaskan 2 tantangan dan strategi mengatasinya. Jawabannya yang A, jenis e-procurement yang sesuai. E-katalog, cocok untuk belanja operasional rutin seperti alat tulis, bahan laboratorium, dan perlengkapan kantor. Yang B, langkah awal implementasi. Yang pertama, identifikasi kebutuhan belanja rutin dan vendor potensial. Yang kedua, bangun sistem e-katalog internal atau integrasi dengan marketplace pemerintah atau contohnya katalog LKPP. Yang ketiga, latih staf pengguna sistem untuk efisiensi penggunaan. Yang C, 2 tantangan dan strategi mengatasinya. Yang pertama, kurangnya literasi digital pegawai, strategi untuk pelatihan intensif dan panduan penggunaan sistem secara berkala. Yang ketiga, ketergantungan pada vendor terbatas. Yang keempat, strategi di mana diversifikasi vendor sejak awal dan seleksi yang ketat berdasarkan kualitas dan harganya. Selanjutnya ada soal pilihan. Saya memilih soal nomor 4. Yaitu soalnya lakukan analisis lingkungan eksternal atau PESTEL terhadap sebuah startup
digital pilihan Anda atau masing-masing mahasiswa berbeda. Tuliskan satu faktor untuk masing-masing aspek PESTEL dan jelaskan bagaimana faktor tersebut mempengaruhi strategi e-bisnis mereka. Jawabannya yaitu analisis PESTEL untuk startup ruang guru. P untuk political, yaitu dukungan pemerintah terhadap digitalisasi pendidikan atau misalnya Merdeka Belajar. Pengaruh ruang guru dapat lebih mudah bekerjasama dengan instansi pendidikan formal. Untuk E, ekonomik, yaitu peningkatan akses internet dan smartphone di kelas menengah bawah. Pengaruhnya memperluas pasar pengguna ruang guru terutama di luar kota besar. Untuk S, sosial, yaitu meningkatnya kesadaran pentingnya pendidikan tambahan atau bimbingan belajar. Pengaruhnya mendorong peningkatan pengguna dan layanan premium. Untuk T, teknologikal, kemajuan AI dan analitik data. Pengaruhnya bisa dipakai untuk personalisasi materi belajar dan analisis kinerja siswa. Untuk L, legal, regulasi perlindungan data pribadi atau UU PDB. Pengaruhnya, ruang guru harus menginvestasikan lebih banyak di keamanan data dan kepatuhan hukum. Untuk E, environmental, yaitu tren edukasi ramah lingkungan atau paperless. Pengaruhnya, ruang guru mendukung inisiatif ini dengan materi digital sepenuhnya. Oke, soal pilihan yang kedua yaitu nomor 6. Amati satu proses bisnis sederhana di sekitar Anda, misalnya laundry, bengkel, toko kelontong. Deskripsikan bagaimana proses tersebut berjalan saat ini dan usulkan satu pendekatan sederhana e-bisnis yang bisa diimplementasikan untuk memperbaikinya. Oke, yang jawabannya proses bisnis sederhana laundry kiloan. Deskripsi proses saat ini, konsumen datang, serahkan cucian, lalu ditimbang manual, setelah itu dicatat di buku dan diberi nomor. Untuk proses cuci selanjutnya konsumen kembali ambil. Usulan e-bisnis sederhana. Buat aplikasi sederhana berbasis web atau WhatsApp chatbot untuk yang pertama, pemesanan dan penjadwalan penjemputan cucian. Yang kedua, notifikasi saat cucian selesai. Yang ketiga, pembayaran digital atau QRIS. Manfaatnya, yang pertama mengurangi antrian. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pencatatan. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas pelayanan dengan layanan yang cepat dan transparan. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.